Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfarizi dengan NPM 20170511060 dari kelas B Program Studi S1 Ilmu Komputer Universitas Lampung angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan resume materi basis data dari pertemuan pertama hingga terakhir, kemudian penjelasan studi kasus dengan 8 tabel. Ini sebagai ujian akhir semester mata kuliah basis data. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait resume yang telah saya buat. Di sini yang pertama adalah data versus data dan informasi. Data adalah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah, yang terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka dari itu data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat diterima oleh penerima. Data dapat berupa angka, karakter, simbol, gambar, suara, atau tanda-tanda yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi. Sedangkan informasi merupakan hasil pengelolaan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang selanjutnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi bisa berupa hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan dapat juga berupa hasil pengolahan sistem informasi komputerisasi. Kemudian perbedaan data dan informasi. Data lebih cenderung ke penjelasan singkat atau suatu gagasan yang belum menjelaskan peristiwa atau hasil kegiatan, sehingga data tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian perbedaan yang kedua adalah data kadangkala tidak bisa digunakan ataupun diterima oleh akal pikiran si penerima. Sedangkan informasi dapat berguna dan dapat diterima oleh akal pikiran si penerima. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah data bersifat teknis dan memiliki ruang lingkup yang lebih detail. Sementara informasi menghasilkan penjelasan yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Misalnya di sini terdapat data penjualan yang mana merupakan suatu penjelasan yang masih bersifat mentah. Sedangkan informasi penjualan per bulan yang mana akan digunakan oleh manajemen untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang berikutnya adalah ERD atau Entity Relationship Diagram, yang merupakan sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Diagram ER atau Entity Relationship biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store. Ketiga hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengkonstruksi basis data relasional. Saat kita ingin memulai membuat ERD, ada beberapa istilah umum dan komponen ERD yang perlu dipahami terlebih dahulu. Komponen penyusun ERD yang pertama adalah entitas. Entitas adalah kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Biasanya simbol dari entitas adalah persegi panjang. Selain itu, terdapat juga entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil yang terletak di dalam persegi panjang yang lainnya, atau yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Ini adalah contoh gambar dari entitas, dan ini adalah entitas lemah yang mana dia di dalam persegi panjang lainnya. Kemudian komponen penyusun ERD yang kedua adalah atribut. Atribut adalah komponen kedua dari ERD yang setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut dan berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Atribut dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah atribut kunci atau key atribut. Kemudian adalah atribut simple. Kemudian yang ketiga adalah atribut multivalue atau multivalue atribut. Kemudian yang keempat atribut gabungan atau composite atribut. Kemudian yang kelima adalah atribut derivatif. Kemudian komponen penyusun ERD yang ketiga adalah relasi. Relasi adalah hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah relasi one-to-one atau relasi satu ke satu. Kemudian ada yang kedua adalah relasi one-to-many atau relasi satu ke banyak. Kemudian yang ketiga adalah relasi many-to-many atau relasi banyak ke banyak. Kemudian yang berikutnya adalah MySQL. MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU General Public License atau GPL, sehingga dapat dipakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada.
SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur. Sehingga MySQL adalah database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antar perangkat lunak aplikasi dengan database server. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan MySQL. Kelebihan MySQL yang pertama adalah mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman yang lain. Kemudian kelebihan yang kedua adalah tidak membutuhkan RAM besar. Yang ketiga adalah mendukung multi-user atau multi pengguna. Kemudian yang keempat adalah bersifat open source, jika bisa dapat digunakan oleh siapapun. Kemudian yang kelima adalah struktur table yang fleksibel. Kemudian yang keenam adalah keamanan MySQL yang terjamin. Adapun kekurangan MySQL yang pertama adalah kurang cocok untuk aplikasi game mobile. Kemudian yang kedua adalah sulit mengelola database yang besar. Kemudian yang ketiga adalah technical support yang kurang bagus. Di sini metode untuk MySQL yang pertama adalah DDL atau Data Definition Language. Data Definition Language berguna pada saat Anda ingin mendefinisikan data di dalam database. Terdapat beberapa query yang dikelompokkan ke dalam DDL, yaitu yang pertama adalah create, yang dipakai untuk membuat table dan database. Kemudian yang kedua, query drop, yang dipakai untuk menghapus database dan table. Kemudian query yang ketiga adalah alter, dipakai untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada. Di mana alter sendiri juga terdapat beberapa perintah. Yang pertama adalah change, yaitu change berfungsi menambahkan field, change berfungsi untuk mengganti field. Kemudian add berfungsi untuk menambahkan field. Kemudian perintah drop untuk digunakan menghapus field. Kemudian perintah rename digunakan untuk mengubah nama. Kemudian untuk MySQL yang kedua adalah DML atau Data Manipulation Language, yang mana dapat dipakai setelah menjalankan perintah DDL. DML berfungsi untuk memanipulasi, mengubah, atau mengganti isi dari database atau table yang sudah ada. Terdapat beberapa perintah DML yang dapat kita ketahui, yaitu yang pertama adalah insert, di mana dipakai untuk memasukkan data ke dalam table pada database. Kemudian ada perintah yang kedua adalah perintah update, dipakai untuk mengubah data yang ada di dalam table pada database. Kemudian perintah yang ketiga adalah delete, dipakai untuk menghapus data di dalam table pada database. Kemudian untuk MySQL yang ketiga adalah DCL atau Data Control Language. DCL berguna untuk memberikan hak akses database, mendefinisikan space, mengalokasikan space, dan melakukan audit penggunaan database. Terdapat beberapa perintah DCL yang dapat kita ketahui, yaitu yang pertama adalah grant, dipakai untuk memberikan izin kepada user untuk mengakses database. Kemudian ada revoke, dipakai untuk membatalkan izin user untuk mengakses database. Kemudian yang ketiga adalah commit, dipakai untuk menetapkan penyimpanan pada database. Kemudian perintah yang keempat adalah rollback, dipakai untuk membatalkan penyimpanan pada database. Kemudian di sini ada MySQL function. MySQL function sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah string function. String function adalah fungsi mengambil nilai string sebagai input terlepas dari tipe data dan dari nilai yang dikembalikan. Contoh dari string function adalah char long, concat, lower, upper, dan lain-lain. Kemudian MySQL function yang kedua adalah numeric function. Digunakan untuk melakukan operasi pada angka dan mengembalikan angka. Contohnya adalah div, atau kemudian adalah pow, perpangkatan, kemudian ada sqrt atau square root, akar 2, kemudian ada sum, dan lain-lain. Kemudian MySQL function yang ketiga adalah date function. Date function berguna untuk memanipulasi dan menyimpan nilai yang terkait dengan tanggal dan waktu. Contoh dari date function adalah current date atau current date, kemudian ada current time, kemudian ada time to sec, kemudian ada 2 days, dan lain-lain. Kemudian MySQL function yang keempat adalah advanced function, di mana contohnya adalah if null, is null, dan null if. Nah, sekarang saya akan menjelaskan studi kasus pada database. Studi kasus minimal kasus. Di sini setelah buat database dengan nama database universitas, di dalamnya terdapat 8 table, di mana di sini terdapat tabel fakultas, tabel jurusan, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai enrollment, tabel pembimbing akademik, tabel program studi, tabel universitas. Kita buka terlebih dahulu tabel universitas. Tabel universitas terdapat atribut ID universitas sebagai primary key, kemudian ada atribut nama universitas, akreditasi universitas, dan alamat. Kemudian ada tabel fakultas.
tabel fakultas hampir sama seperti tabel universitas, ada atribut ID fakultas sebagai primary key, kemudian ada nama fakultas, ada ID universitas. Kemudian ada tabel jurusan. Nah, tabel jurusan itu terdapat juga seperti fakultas, ada atribut ID jurusan, ada atribut nama jurusan, ada atribut dari fakultas sebagai foreign key dari ID jurusan ini. Jadi ID jurusan ini berforeign key kepada primary key ID fakultas. Jadi ada ini primary key dan auto increment. Kemudian selanjutnya adalah program studi. Saya buka dulu. Ini ada tabel program studi, di mana ada atribut ID prodi sebagai primary key dan auto increment. Kemudian ada atribut nama prodi, program pendidikan, akreditasi, dan atribut foreign key ID jurusan. Kemudian ada tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa sendiri memiliki atribut NPM, nama mahasiswa, status mahasiswa, angkatan, NIP, dan ID prodi. Kemudian ada tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah sendiri memiliki atribut ID mata kuliah, nama mata kuliah, ada SKS, dan ID jurusan. Kemudian terdapat tabel nilai enrollment, di mana memiliki atribut ID enrollment, nilai mutu, huruf mutu, NPM, dan ID mata kuliah. Nah, tabel nilai enrollment ini berforeign key dengan dua atribut lainnya. Jadi dia berforeign key kepada NPM yang terdapat pada atribut primary key pada mata kuliah. Kemudian dia berforeign key kepada ID mata kuliah. NPM ini dari mahasiswa, primary key dari mahasiswa. Kemudian foreign key ID mata kuliah ini merupakan primary key dari mata kuliah. Kemudian tabel yang terakhir yaitu pembimbing akademik. Dia memiliki atribut NIP sebagai primary key dan atribut nama pembimbing dan atribut foreign key ID jurusan. Kemudian selanjutnya saya akan memperagakan query insert, update, delete, insert. Yang pertama saya peragakan terlebih dahulu query dari insert. Kita buka SQL. Nah, di sini saya mau insert universitasnya. Kita insert aja universitas. Nah, hilang. Kita insert universitas. Nah, pertama jika kita ingin insert universitas, tentunya untuk menggunakan query insert yaitu memasukkan suatu nilai kepada table, kita gunakan fungsi insert. Kemudian insert into, masukkan ke dalam. Nah, kita di sini setelah insert into, pilih nama tabelnya saya menggunakan universitas. Nah, setelah itu kita masukkan atributnya ada apa saja. Kita lihat ini universitas ada atribut, ada ID universitas. Kita masukkan ID universitas, ID biar pendek, biar singkat. Titik dari universitas, ini biar singkat aja penulisannya. Kemudian ada titik nama universitas. Kemudian ada atribut titik akreditasi universitas, U-nya. Kemudian kita masukkan titik alamat universitas, status. Gerakannya hapus juga U-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel universitas, ke atribut ID universitas, kolom nama universitas, akreditasi universitas, alamat, dan selanjutnya kita masukkan nilainya. Jadi kita ketikkan ini values. Nah, kita buka kurung lagi, Nah, valuesnya ID universitas. Misalnya di sini 2021 ID universitasnya. Kemudian nama universitasnya kita masukkan. Oh ya, nama universitas ini varchar, jadi kita perlu menggunakan kutip 2. Kita masukkan nama universitasnya misalnya
Universitas Ahmad. Kemudian akreditasi universitasnya kita masukkan B saja, masukkan B plus kayak B plus. Kemudian untuk alamatnya kita ubah ya, Depok. Nah, jadi nanti ini valuesnya akan nilai ini akan dimasukkan ke dalam table universitas dengan atribut ini. Jadi ntar 2021 masuk ke ID universitas Ahmad masuk ke nama universitas, lalu B plus masuk ke akreditasi universitas, dan Depok masuk ke alamat universitas. Kemudian kita klik go. Nah, kita lihat di sini universitas ini ada. Oke. Nah, ada masuk di sini namanya Universitas Ahmad dengan akreditasi B+. Nah, ini ada universitasnya berikutnya Merki dan Depok. Kemudian query yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah query di lab, query update. Query update terlebih dahulu saya jelaskan. Kita masukkan SQL. Nah, di query update ini kita sesuai dengan namanya update, berarti kita memperbarui nilai dari atribut atau kolom gitu. Misalnya di sini saya ingin memperbarui akreditasi Universitas Ahmad. Kita ubah akreditasi menjadi A dari W+. Tentunya kita masukkan update. Setelah update, kita update table apa gitu. Kita update dari table universitas. Kemudian kita set nilainya yang kita ingin ubah, set. Kemudian nama kolomnya kan di sini mungkin nama kolomnya kan, nama atributnya mungkin kolomnya akreditasi, mungkin biar gampang, biar tidak usah ngetik U titik. Nah, akreditasi universitas yang saya ubah, kita set akreditasinya sama dengan A kutip 2 A kutip 2. Kemudian nah ini kita perlu masukkan yang namanya fungsi where ya. Biar apa? Biar yang nggak keubah itu tidak semua tidak semua kolom di universitas ya, tidak semua akreditasi universitas yang keubah. Jadi akreditasi universitas tertentu aja yang bisa kita ubah. Jadi kita masukkan sini kondisinya where ID universitas sama dengan di Universitas Ahmad tadi kita lihat 2021. Kita masukkan 2021. Dan kita klik go. Ini bisa kita tambah jadi koma ya, apa? Kita go. Nah, kita lihat di sini. Ini masih belum kubah, kita refresh terlebih dahulu. Nah, nih Universitas Ahmad akreditasinya berubah nih, tadinya B+ menjadi A. Kemudian yang selanjutnya adalah mungkin saya jelaskan terlebih dahulu query dari select ya. Query select ini sesuai namanya gitu. Kita nih udah terbuat nih, select random from pembimbing akademik ya. Jadi nanti dia menampilkan semua pembimbing akademik gitu, semua data pembimbing akademik dari satu ya, kondisi satu. Nah, misalnya di sini saya ingin menampilkan universitas itu, menampilkan universitas yang beralamat Depok gitu. Kita select, kemudian kita pilih juga gitu, select, kita masukkan gitu apa yang ingin kita itu, nama ini ya, ID universitasnya, select, mungkin biar mudah kita from terlebih dahulu gitu. From universitas, dengan where kita masukkan kondisinya where universitas U ya. Ini masih merah ya karena di select ini belum kita masukkan gitu apa yang kita tampilkan. Kita ke next from dulu, ke where dulu biar memudahkan kita dalam menampilkannya. Kemudian where U titik alamatnya sama dengan Depok. Nah, baru kita masukkan select itu, kita ingin menampilkan apa, kita select tentunya ID universitas.
Nah, kita gunakan ini ya, gunakan yang lebih pendek saja. Kita tidak perlu universitas, titik ID universitas, kita gunakan ini U saja sebagai perumpamaan. Saya bisa nih, kalau kita ketik ini universitas kan, universitas titik ada. Tapi karena kebanyakan kita gunakan U saja. U titik nama universitasnya, kemudian kita masukkan juga akreditasi universitas. Kita kasih koma, titik koma. Kemudian kita lihat, maka dia akan menampilkan universitas yang di Depok gitu. Nah, universitas di Depok itu, universitas yang beralamat di Depok itu adalah Universitas Ahmad. Kemudian jadi select. Yang selanjutnya adalah query delete. Query delete ini sesuai dengan namanya gitu. Kita mendelete atau menghapus table gitu, menghapus nilai gitu, nilai pada table universitas misalnya. Setelah kita menghapus Universitas Ahmad tadi deh, Universitas Ahmad yang beralamat di Depok, kita ingin hapus, kita masukkan, kita delete. Kemudian delete-nya itu dari table mana gitu, delete from. Nah, delete from table universitas. Jadi menghapus dari table universitas. Nah, kemudian kita letakkan kondisi where alamat, kita akan alamat where alamatnya Depok. Nah, nanti ini Universitas Ahmad akan kapus. Ini kita lihat, kita refresh ya. Masih loading, masih ada nih, Universitas Ahmad. Dengan query delete kita akan menghapus Universitas Ahmad. Kita bukan menghapus Universitas Ahmad, kita akan menghapus universitas yang beralamat Depok. Kata gue, oke. Nah, berhasil. Kita lihat, kita refresh lebih dahulu. Nah, universitas yang beralamat Depok telah terhapus. Nah, mungkin itu sekian terkait query. Selanjutnya saya akan menjelaskan view table view ya, table view dari data. Di sini saya ganti, kita ganti menggunakan table mahasiswa sekarang. Nah, saya akan menampilkan nilai basis create view. Kita akan membuat table view yang mana tuh isinya adalah NP mahasiswa, nama mahasiswa, kemudian ada ID mata kuliah, nilainya, mutu, dan huruf mutu. Dari kita buat yang SQL nya kita copy ini, saya memakai copy. Nah, kita create, membuat table view, membuat view, bukan table view, maaf, membuat view dari nama view-nya, nilai basis data mahasiswa, select, kita pilih NPM mahasiswa, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai mutu, dan huruf mutu dari table mahasiswa dan table nilai enrollment. Kita lihat nilai enrollment. Kemudian kita lihat juga table mata kuliah. Oke, sudah. Ini kita akan menampilkan nilai basis data, menampilkan mahasiswa dan nilai yang basis datanya, nilai basis data mahasiswa. Kita apa? Nah, di sini NPM-nya sama dengan mahasiswa NPM, kondisinya, kemudian dan ID mata kuliahnya adalah mata kuliah basis data. Kita lihat mata kuliah basis data adalah kom 620202. Kita copy sini saja karena ini begitu sering. Jadi create view, ini nama view-nya aman. Select mahasiswa NPM, MHS mahasiswa, NIW kuliah, mutu dari mahasiswa, nilai enrollment, di mana kondisinya NPM sama dengan nilai enrollment NPM, origin key-nya sama dengan primary key dari NPM mahasiswa,
dan uh, enrollment Origin di mata kuliahnya sama dengan kode mata kuliah. Kita klik go. Nah, oke, dia akan reload otomatis. Nah, ini kita lihat ini statementnya. Nah, ini sini mahasiswanya cuma satu. Oh ya, tetap apa. Nah, ini. Nah, kita nampilkan gitu yang mata kuliahnya KOM 602, mata IS, nilai mutunya 4, huruf mutunya A, dan NPM-nya sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur dari query yang sebelumnya saya jelaskan tuh. Prosedur untuk proses insert, prosedur untuk proses update, prosedur untuk proses delete, dan prosedur untuk proses select. Untuk membuat prosedur kita bisa klik database kita, database universitas, kemudian kita ke menu routines, kemudian kita di sini kita add routine. Nah, kita masukkan nama prosedur ya, atau routine name ya. Routine name-nya kita mau apa dulu? Kita mau memasukkan prosedur untuk proses insert. Oke. Jadi kita masukkan aja insert mahasiswa. Oh, insert mahasiswa. Kemudian di sini ada ID-nya, kita add parameter, lalu ada ya. Kita lihat lagi untuk insertnya mahasiswa NPM, nama mahasiswa ya, nama itu varchar, untuk tengah atau ukurannya kita lihat di sini mahasiswa. Oh ya, belum saya lihat. Kita lihat struktur varchar, nama itu varchar dan ukurannya atau besarannya adalah 50. Coba di sini varchar 50. Kemudian kita parameter lagi, status mahasiswa, varchar juga dengan status mahasiswa itu aktif 30. Kemudian angkatan mahasiswa integer dengan value 3. Parameter lagi, kemudian kita masukkan ID dan IP-nya punya akademik, varchar juga dengan 20. Oke. Untuk prosedur kita perlu yang namanya prosedur start gitu. Jadi kita ketik begin, lalu diakhiri dengan end. Nah, untuk kodenya maaf, kita copy saja. Nah, saya jelaskan sedikit. Nah, sama seperti query yang saya jelaskan tadi. Jadi sama, kita insert into nama table ya, mahasiswa dengan atributnya di sini. Nah, value-nya itu value dari parameter yang prosedur kita buat ini. Nah, jadi ada ID dari sini, kemudian nama dari sini, dari ini parameter yang kedua, status mahasiswa dari parameter yang ketiga, kemudian angkatan mahasiswa dari parameter keempat, kemudian ID IP dari parameter yang kelima, kurang satu, prodi ID, ini INT ya. Oke, ini INT, lihat, ya INT. Nah, kemudian kita klik go. Lihat, pastikan oke benar. Nah, proses komplit. Nah, ini akan ditampilkan di database kita ada insert mahasiswa. Kita langsung execute saja, kita coba jalankan. Sini kita execute. Value-nya ID saya masukkan npm saya 2017 05 1060. Kemudian untuk nama saya Ahmad Alfarizi. Kemudian untuk status mahasiswa saya adalah aktif. Kemudian saya angkatan mahasiswa angkatan 20. Untuk dosen pembimbing saya menggunakan dosen pembimbing, kita lihat ini akademiknya. Saya dosen pembimbingnya adalah Dr. Irfan Arodi. Kita copy saja NIP-nya. Kita copy ya.
Ini copy. Kita lihat, oh ini nih data nih, on terus fn basic. Untuk prodi ID-nya prodi ID ilmu komputer. Di sini kita lihat program studi ilmu komputer itu ID prodinya adalah 811. Nah, 811. Kemudian kita go. Oh, oh iya ya. Ke di sini terdapat kesalahan constraint field mahasiswa constraint. Oh iya ya, coba kita ini dulu, ini kita lihat strukturnya, review, skip, kemudian ini mungkin karena terdapat kendala gitu, kendala. Oh hilang, oh belum refresh. Refresh dulu. Kendala, kita ganti aja topiknya karena tadi ada masalah di terkait constraint itu. Kita ganti di sini insert universitas saja. Maaf, kita insert univ angkat aja, kita hapuskan. Kemudian ini kita ganti insert into universitas. Kemudian sebentar, baterai saya habis. Maaf. Oke, nice. Oke, di sini kita insert univ ya, insert univ, maka insert universitas, kita copy parameternya, atributnya kita copy. Nah, kita ganti kalau ada constraint ID universitas, tapi kita biarkan ID, nama kita juga biarkan saja, status kita ganti akreditasi. Oh ini namanya Faster gitu deh. Universitas itu struktur untuk namanya Faster 20255. Kemudian untuk akreditasi ukurannya 10. Kita tambahkan lagi parameternya, itu alamat kurang 1 ALM saja karena nggak boleh sama, itu nanti menyebabkan kerancuan. Kita hapus ya. ID nama akreditasi, kemudian alamat ALM. Kita simpan, kita go. Nah, oh ini belum kita drop. Oke. Coba kita lihat lagi, takut kesalahan. ID, oh alamatnya salah, varchar 255, kita 255. Insert univ, parameternya ID, nama, akreditasi, ALM, insert into, oke kita go. Nah kita execute, kita coba. Kita lihat dulu apakah Universitas Ahmad masih ada. Oh, Universitas Ahmad sudah hilang. Kita masukkan aja Universitas Ahmad. Untuk ID universitasnya 2021 tadi, namanya Universitas Ahmad, akreditasinya B+, untuk alamatnya Depok. Nah, kita refresh, Universitas Ahmad telah terbuat lagi. Nah, sama seperti sebelumnya, query-nya hanya saja kita melakukan ada parameternya, di sini terdapat parameter dan fungsinya itu dimulai dengan begin dan end. Nah ini sama query-nya seperti yang insert query tadi kita. Mana dari teman. Kemudian selanjutnya adalah prosedur update ya. Kita prosedur update terlebih dahulu. Prosedur update kita buat lagi new. Bisa kita new dari sini ataupun tadi kita ke rutin gitu. Kita ke rutin, kita add rutin. Dari sini kita new.
namanya update unit ya, update unit. Untuk parameternya kita ID-nya kan itu ID unit. Kemudian yang kita update tadi akreditasi ya, mungkin kita ganti gitu, kita ganti alamatnya saja, kita ganti update, kita ganti ALM untuk varchar dengan 1255. Kita ketik begin diakhiri dengan n. Nah, fungsinya saja ya. Nah, update universitas kita set, akreditasi kita ganti alamat, alamat sama dengan ALM berdasarkan parameter ini, kita ganti ALM, di mana ID universitasnya sama dengan ID. Nah, kita go. Lihat, kita cek sekali lagi, sudah benar belum? Sudah, kita go. Kemudian kita coba execute update ini. Nah, 2021 yang kita ganti alamatnya jangan Depok, soalnya Jakarta TB Simatupang ya, TB Simatupang. Kita klik go. Nah, lihat ini Universitas Ahmad dalam mata tadi Depok kita ubah menjadi jalannya Jakarta TB Simatupang. Maaf tadi terdapat suara yang masuk. Kita lanjutkan. Update prosedur update sudah. Kita lanjut ke prosedur select. Kita lanjut ke prosedur select. Kita buat lagi new. Dan di sini ini buat tampilan saja. Kita hapus ya. Butuhkan new. Kita select unif. Tentunya kita mau nampilin unif. Kita tampilin unifnya. Kita lihat dulu kodenya. Select unif. Oke. Kita mungkin di sini biar memudahkan. Begin. Diakhiri dengan n. Kita select. Kita ingin nampilin apa? Kita ingin nampilin universitas ya, nama universitas. Kita from dulu. From universitas U, kemudian where kondisinya kita tampilin ke yang kondisinya akreditasinya A gini, akreditasi. Kita lihat dulu ya, akreditasi where ya, berarti U titik akreditasi universitas sama dengan akreditasi ya. Jadi kita tambahin parameter dulu sini, kita tambahin type akreditasi. Kita ini varchar, jadi akreditasi ini adalah varchar ukurannya 10. Oke, 10. Kemudian di sini from-nya nggak usah, berarti ini kita drop. Oke. Nah, kita tampilin U titik di universitas, U titik nama universitas, U titik alamat universitas. Seperti ini. Kemudian kita go saja, kita klik go ya. Where U akreditasi universitas dengan kita go. Bentar. Non deterministic. Oke. Sure. Again select. Nggak bisa. Bikin kita universitas saja, universitas titik ID universitas
universitas, titik nama universitas, from universitas, dimana universitasnya, ya, coba kita go. Oh nggak bisa juga. Oh ya, maaf, ini saya terdapat kesalahan di ini ya. Ini kita ubah balik semua, saya kurang titik koma. Titik koma sini. Kita hapus. UNS, Universitas U. Hapus. Nah, saya kurang titik koma ini. Oke, kita go. Nah, sip. Kemudian kita coba jalankan Salek Universitas nih. Salek Universitas yang akreditasinya B+ ya. Kita coba B+ dulu ya. Kita go. Nah, tampilkan ID Universitas 2021, Universitas Ahmad, alamat Jakarta Simpang. Coba kita jalankan lagi yang akreditasinya A. Kita coba ya, akreditasinya A. Kita go. Nah, ada ini ya, Universitas 995, Universitas Lampung, Jalan Prof, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah prosedur untuk delete. Kita coba buat baru lagi. Namanya delete unif. Ya, delete unif. Delete unif. Parameternya mungkin kita mulai dari sini ya biar memudahkan ya. Saya juga nggak tahu apa yang saya hapus. Begin, kemudian n, kemudian kita lihat yang kita hapus adalah ID. Kita pilih ID-nya. Nah, kita lihat delete from universitas. Nah, where delete from universitas where ID, kita coba ketik biar mudah gitu ya. Universitas U titik ID universitas nih, ID universitas kita yang hapus, sebalikkan lagi, hapus sama dengan ID. Oke, kita titik koma, jangan lupa. Kemudian kita go saja. Oke, kemudian kita coba jalankan. Yang kita hapus tadi Universitas Ahmad. Nah, kita coba Universitas Ahmad, itu ID universitasnya 2021. Sudah ada, jago. Nah, ini masih ada ya, mana hilang. Oke, tadi ada, kita coba. Salah. Oke, database universitas. Nah, tadinya ada Universitas Ahmad, sekarang sudah tidak ada. Mungkin itu sekian penjelasan saya terkait studi kasus query insert select delete update dan prosedurnya. Mungkin sini terakhir saya tampilkan terkait studi kasus saya, relasinya ya. Kita ubah dulu di sini pointer itu. Jadi kita jelaskan saja tadi. Oke, pelan-pelan ya. Seru. Oke, mahasiswa fakultas. Oke. Universitas kita taruh di sini karena paling atas ya. Kemudian ada jurusan fakultas lebih dahulu, itu fakultas. Terus ini, kemudian ada jurusan, kemudian ada program studi. Oke, pembimbing akademik itu dari jurusan. Ini sedikit berantakan ya. Oke, ini program studi. Nah, ini di sini kita saya ubah terlebih dahulu. Studi siswa mata kuliah. Nah, ini ya. Ini table view-nya ya. Tidak termasuk sini. Nah, ini studi kasus saya ada 8, 23, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah table views ya, yang ini. Table views untuk nilai basis data mahasiswa. Nah, ini universitas berelasi satu ke satu dengan relasi one to many, fakultas ke jurusan one to many,
jurusan ke bimbingan akademik one to many, jurusan ke mata kuliah one to many, jurusan ke program studi one to many, program studi ke mahasiswa one to many, mahasiswa ke nilai enrollment one to many, kemudian mata kuliah ke nilai enrollment one to many, bimbingan akademik ke mata kuliah ke mahasiswa one to many. Nah, terima kasih. Mungkin sekian penjelasan saya terkait resume basis data dan studi kasus beserta query insert update delete select, query view dan query untuk prosedur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.